Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Pak Farid, Bu Leli, Bu saya, siapa nih saya ya? Mungkin belum di-rename ya. Dan Bapak Ibu semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, selamat pagi Pak Farid, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah, dan juga di sini sudah hadir ada Pak Agus Idris ya, Masya Allah Pak Agus sekarang rutin membersamai kita nih, luar biasa Pak Agus dari Makassar ya. Kemudian Ibu Winarni, sehat Ibu, Bu Vivi, ya Pak Tatang, Masya Allah, Bu Leli, Bu Eni, ya, dan Bapak Ibu yang lainnya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan saya lihat di kolom chat nih juga sudah banyak. Oh, ada Pak Pira, Pak Praba. Pak Praba, terima kasih. Selamat bergabung Pak Praba. Ibu Fatima Zuhria, ya, Coach Nana, Masya Allah dari Bintan selalu bersama juga. Eh, Pak Zo, ya, Pak Zoi, Ibu Leli, ya. Amin. Terima kasih doanya Bu Eni, ya, Ibu Winarni, Bu Dwi, ya, Pak Ipandri, Bu Aan, Bu Vivi, Bu Siti Mariam, Mas Ian, ya, Bu Ika Fenti, Bu Sumiati, ya, Ibu Sri Hendrawati. Alhamdulillah ya sudah bergabung nih di Zoom meeting, dan yang di Facebook juga luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung pagi-pagi Ibu Reni Pristi, ya, Pak Isharit Toib, Ibu Wahyu Hidayat, Dayati, Bu Nari dari Taiwan nih, Ibu Gunarti, Bu Sri Palupi ya, Alhamdulillah, Bu Jum Jumira, Pak Bahari, Bu Siti Mariam, Mbak Alfi ya, Masya Allah, Bu Siti Muntia, Bu Fani, Ibu Komsatun dari Singapura, Alhamdulillah, Bu Asri Unik, Bu Wining, Bu Tri Winarni, Bu Sri, ya, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Terima kasih doanya. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam rahmat dan perlindungannya, ya. Semoga kita semua juga senantiasa diistiqomahkan untuk bisa selalu nih menjemput ilmu Allah, ya, dimudahkan, dilapangkan, serta tentunya dimudahkan untuk mempraktekannya agar kita bisa senantiasa memperbaiki diri hari ke hari. Amin, amin ya rabbal alamin, ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang sudah bergabung baik di Zoom meeting maupun di Facebook, ya. Mungkin ada yang baru bergabung ya. Perkenalkan saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting, di sini dengan wadah Pradita Channel mengadakan kajian-kajian online maupun acara-acara online yang tentunya ingin berbagi ilmu nih. Kami ingin berbagi ilmu, dan alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Farid Auladi, ya, kami bertemu di Ilmu Magnet Rezeki. Beliau juga CTMR, saya juga CTMR, dan alhamdulillah beliau ingin sekali juga berbagi ilmu. Nah, karena saya ilmunya itu sebenarnya masih harus banyak belajar ya, jadi alhamdulillah selalu bisa apa namanya mendampingi beliau untuk berbagi ilmu dengan kita. Jadi kita belajarnya bareng-bareng ya, Bapak Ibu. Dan tentunya di acara ini setiap Sabtu pagi, yaitu Saturday Morning Talk, kami membahas terkait dengan spiritual journey ya. Kenapa? Karena setiap perjalanan hidup kita ini adalah bagian dari perjalanan spiritual ya, yang Allah hadirkan dalam hidup kita, apapun itu bentuknya, baik dalam nikmat ataupun musibah, persoalan, ya, itu kalau di magnet rezeki semuanya adalah rezeki dari Allah. Dan ini bagaimana kita selalu menerima semua rezeki-rezeki dari Allah ini dengan hati yang tenang, hati yang bahagia. Kenapa? Karena hati yang tenang, maka rezeki datang. Kalau hatinya galau terus, rezeki yang sebenarnya itu nanti nggak jadi datang. Nah, di Spiritual Journey ini kami juga seringkali membahas tentang ilmu magnet rezeki ya, meskipun kita lebih perdalam ya. Jadi ilmu magnet rezeki kita gali lebih dalam dengan ilmu yang lainnya. Mudah-mudahan jadi semakin menambah pemahaman ya, semakin menambah wawasan kita semua, tentunya semakin menambah ilmu kita ya. Karena ternyata ilmu
ilmu Allah itu ya, ilmu agama Islam, ilmu Allah itu luas sekali ya, luas sekali Allah. Kita udah 1 tahun lebih belajar bersama ya, sudah sampai di kajian 57 nih ya, sesi ke-57, dan ternyata masih banyak hal yang selalu kita baru sadari di setiap pekannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, kita bisa istiqomah bersama, terus belajar, terus menggali ilmu Allah, dan juga mudah-mudahan kita doakan juga nih Pak Farid maupun guru-guru kita ya, Ustadz Nasrullah dan para ulama senantiasa dimudahkan ya untuk Amin. menggali ilmu Allah dan bisa berbaginya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, di sesi awal Bapak Ibu yang baru bergabung, kita akan masuk ke dalam menjawab pertanyaan dari sesi sebelumnya, dan juga Pak Farid akan membukai dengan doa. Baru setelah tanya jawab ini, menjawab pertanyaan, kita akan masuk ke sesi materi ya, yaitu terkait dengan samawa, sakinah, mawadah, warohmah sampai surga. Jadi masih agak melanjutkan nih dengan seri tiga pekan sebelumnya. Dan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, nanti silakan bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau di Facebook, ataupun boleh japri ke saya ke 0812-1139-1230. Bagi Bapak Ibu yang ada di Facebook ya, silakan nih bisa di-share ke wall Facebooknya masing-masing supaya teman-temannya, keluarganya bisa ikut menonton, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi wasilah kebaikan bersama-sama ya, mengajak orang lebih baik lagi bersama-sama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maka untuk tidak berlama-lama dan mempersingkat waktu, saya akan persilakan Pak Farid untuk kita memulai acara ini, dan silakan dibuka dengan doa Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk berada pada acara di pagi hari ini. Ini juga berupa satu nikmat-nikmat yang tiada terkira, nikmat yang tiada bandingannya. Karena kalau kita tidak belajar ilmu, kalau kita tidak belajar tentang kehidupan, bagaimana secara tuntunan Allah, tentu kita tidak akan mendapatkan keberkahan, tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak pernah berhenti untuk meminta, berharap, memohon kepada Allah. Semoga di yaumil akhir kelak Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa mari kita mulai acara ini dengan pembacaan doa. Kita berharap, kita memohon, kita meminta kepada Allah semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahannya, mendapatkan ridhonya, dan semoga memberikan manfaat yang sangat baik untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbana, untuk semua orang yang hadir dalam kajian pagi hari ini beserta keluarganya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah ya Rabb, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup, dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju ridho-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar,
Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Kita juga berdoa, mari sama-sama berdoa untuk siapa? Untuk diri kita barangkali, untuk famili kita, untuk keluarga kita, tetangga kita, teman kita yang pada hari ini, saat ini sedang diberikan nikmat tidak sehat oleh Allah, ya. Sedang diberikan kenikmatan untuk tidak sefit, ya, sesegar yang seperti biasanya. Mari kita berdoa semoga Allah segera memulihkan ya kesehatan mereka. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran dan sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, semoga Allah mengabulkan doa kita, semoga Allah memberikan kenikmatan kepada kita, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kehidupan kita masing-masing. Kita lanjutkan, pertanyaan-pertanyaan ini cukup banyak. Ya, cukup banyak, dan saya mau memberikan no name lah ya untuk beberapa teman-teman yang bertanya secara khusus, karena saya tidak ingin apa yang terjadi dengan beliau-beliau ini menjadi satu konsumsi publik lah seperti itu ya. Yang pertama dari seseorang, Assalamualaikum Pak Farid, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika dulu pernah menikah secara resmi karena dipaksa orang tua, Masya Allah, karena alasan orang tua. Jika sudah dilamar oleh seorang pria, kemudian kita tidak menerima, maka nanti jodohnya tidak mudah. Demikian alasan orang tua zaman dulu, zaman sekarang juga masih ada yang seperti itu. Lalu kita menuruti kemauan orang tua, dan orang tua bilang, yang penting dijalanin dulu, walaupun nanti bubar nggak apa-apa. Karena semuanya bertujuan untuk menutupi rasa malu orang tua, ya. Masya Allah, subhanallah. Setelah pernikahan, sang perempuan kabur, Allahu Akbar, dan perceraian terjadi, tetapi dari pihak pengadilan belum jelas. Akhirnya 4 tahun kemudian, perempuan itu menikah lagi secara resmi dengan laki-laki lain, dan walinya orang tua juga. Bagaimana hukumnya dari pernikahan yang pertama, Pak Farid? Terima kasih, Allahu Akbar. Kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua, saya hanya ingin menyampaikan inilah salah satu contoh bagaimana kalau menikah itu karena alasan gengsi, karena alasan harga diri, karena alasan ingin kelihatan sesuatu di mata makhluk, di mata manusia. Banyak kasus yang seperti ini ya. Dari beberapa pertanyaan yang masuk juga banyak yang lebih kurang seperti ini. Saya boleh berikan satu bukan kepastian, nggak boleh kita memastikan sesuatu, tetapi saya bisa menduga bahwa pernikahan yang model seperti ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan, ya, tidak akan mendapatkan kenikmatan, kenyamanan seperti yang kita inginkan. Ya. Kenapa? Karena alasan di awalnya juga bukan karena semata-mata karena Allah, karena semata-mata ingin menutupi gengsi dari orang tua. Nah, pertanyaan beliau terkait dengan perceraian pernikahan sebelumnya ya, dan di situ ada satu kalimat perceraian terjadi tapi dari pengadilan belum jelas. Saya hanya ingin menyampaikan mohon dengan sangat ya untuk menyelesaikan dulu persoalan ini dengan jelas dan gamblang supaya kita bisa mengambil langkah yang tepat ke depannya seperti apa. Terus terang saya tidak berani berkomentar banyak ya, karena di sini tidak ada penjelasan detailnya, tidak ada analisa persoalannya, macam-macam tidak ada. Hanya pertanyaannya hanya kalimat singkat, jelas seperti itu, dan saya tidak berani komentar lebih banyak. Menurut saya harusnya ya berdasarkan kalimat pertanyaan tadi kita mesti selesaikan dulu nih dengan persoalan yang pertama itu ya. Kenapa? Karena harus mendapatkan satu kejelasan dulu, ya, satu kejelasan bahwa betul nggak sih sebetulnya pernikahan kita yang pertama itu sudah berakhir. Kenapa? Karena
dalam satu dalam kajian kita minggu lalu, seorang wanita itu boleh mengajukan talak ya, kepada pengadilan. Itu kalau misalnya suami meninggalkan istri tanpa kabar ya. Tanpa kabar ya, sekalipun dalam waktu yang ditentukan ya. Tidak otomatis itu jatuh talak sebelum istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Jadi ketika ada seorang suami kemudian menghilang itu tidak otomatis cerai, tidak otomatis talak, tapi si wanita, si istri mesti mengajukan gugatan dulu gitu ya, gugatan ke pengadilan. Nanti dianalisa oleh pengadilan agama, kemudian dilihat lagi syarat dan hukumnya seperti apa. Kalau sudah memenuhi, baru pengadilan akan mengatakan ini sah atau tidak perceraiannya. Nah, itu saja, saya tidak berani komentar terlalu banyak dengan kasus ini karena memang tidak tahu persis persoalan yang detailnya seperti apa. Tetapi yang pasti kembali kepada kita, hati-hati sekali langkah-langkah yang kita lakukan di dalam kehidupan, dalam berumah tangga ini. Ayo kita belajar, kita lakukan dengan tuntunan agama. Ayo kita jalankan dengan tuntunan agama. Jangan sampai salah langkah, jangan sampai langkah yang kita ambil itu tidak tepat, sehingga apa? Tujuan kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu malah tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Karena memang perjalanan hidupnya, prosesnya yang tidak kita lakukan dengan baik dan benar. Kemudian dari mohon maaf. Berikutnya nih dari Ibu Ana Winarti, Mbak Anggi dan Pak Farid, saya mau tanya. Kalau suami tidak kasih uang gaji bulanan semuanya ke istri, hanya dikasih tiap hari 50.000, apakah boleh istri protes? Dan pertanyaan lagi, kalau misalnya suami lebih mementingkan temannya dibandingkan istri dan anak-anaknya, istri sudah kasih masukan tetapi suami malah marah-marah, apa yang mesti dilakukan oleh seorang istri? Nah, kita akan jawab ya dalam materi kajian minggu ini dan minggu depan. Sabar, nanti kita akan jelaskan lebih detail di sana. Kemudian berikutnya dari Ibu Triani, karena suami sudah almarhum jadi ingat banyak dosa dalam rumah tangga dulu. Bagaimana cara bertobatnya Pak Farid dan Bu Anggi? Mudah saja ya, mudah saja. Allah itu memberikan kemudahan, memberikan berbagai kemudahan kepada kita kalau kita memang ingin hidup di jalan Allah. Yang pertama, lakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha silahkan dipelajari seperti apa bentuknya. Meminta ampun semaksimal mungkin ya. Meminta ampun semaksimal mungkin. Kita adalah manusia biasa. Kita adalah manusia yang biasa berbuat dosa. Termasuk saya sendiri pun juga biasa berbuat dosa. Tidak mungkin kita bisa hindari dosa itu. Lalu yang kedua, jaga anak-anak, jaga harta, jaga amanah-amanah beliau dengan kesungguhan hati. Amanah di sini bukan amanah pemahaman MR ya. MR itu kalau mengatakan amanah berarti itu utang. Tapi amanah ini sesuatu yang diberikan kepada kita. Jagain anak-anak kita, jagain harta-harta peninggalan beliau, warisan beliau, jagain amanah-amanah beliau dengan kesungguhan hati. Lalu yang berikutnya, lakukan silaturahmi dengan keluarga almarhum ya, walaupun sudah bukan menjadi bagian keluarga besar secara administratif gitu ya. Apalagi jika si ibu ini sudah menikah lagi, tetapi secara ikatan batin kita merupakan bagian dari keluarga besar almarhum. Kemudian yang terakhir, selalu mendoakan yang terbaik buat almarhum ya di alam kubur. Ya insya Allah doa kita juga akan sampai kepada beliau. Yang berikutnya, dari NN, apa yang harus dilakukan jika dalam rumah tangga selalu dicampuri oleh mertua? Nah, ini kan biasa. Kejadian yang seperti ini biasa, seperti yang saya jelaskan kemarin. Qadarullah saya bersuamikan anak tunggal, saya ingin menjaga terumbu karang dengan ibu mertua. Terumbu karang ini istilah magnet rezeki. Artinya apa dalam bahasa kita, bahasa umum, bagaimana kita memuliakan orang lain. Beliau ingin memuliakan ibu mertuanya. Saya mengajak suami pindah rumah, tapi dia tidak mau. 12 tahun menikah, belum dikaruniai keturunan. Barangkali ini karena perasaan saya tidak pernah bahagia. Terkadang saya menyalahkan diri sendiri. Apa yang mesti dilakukan? Kita akan jawab dalam kajian ini. Jadi ini beberapa pertanyaan ini, kalau orang Jawa bilang tuh weruh sadurunge winarah, tahu sebelum terjadi. Tahu aja kita mau bahas itu, ya. Kemudian beliau sudah bertanya duluan. Sabar ya, Ibu, Bapak. Yang berikutnya, dari NN juga nih. Assalamualaikum, tanya Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika sebuah keluarga, kalau pas lagi bertengkar, suami mengatakan, kamu saya talak. Tapi selang beberapa hari minta maaf. Sering terjadi Pak Farid, saya bilang cerai aja gitu ya. Saya ditantangin maksudnya. Ya udah ceraiin aja gitu ya. Apakah saya salah? Istri mempertahankan karena amanah yang belum
lunas. Terima kasih Pak Farid ya. Nah, khusus pertanyaan ini saya hanya ingin memberikan satu penekanan. Penekanan kepada siapa? Penekanan kepada para suami. Penekanan kepada para pria. Penekanan kepada para laki-laki. Yuk belajar agama, yuk. Ayo belajar hidup berkeluarga dengan landasan agama. Ayo belajar. Kenapa? Karena kalau tidak belajar, kita bisa salah langkah. Sekali langkah kita itu tidak tepat, jangan salahkan siapapun kalau hidup kita tidak berkah. Kepada para suami terkait dengan pertanyaan tadi, hati-hati dengan ucapan talak. Hati-hati dengan ucapan talak. Ucapan talak itu ada dua jenis, ada dua macam. Satu, talak dengan lafaz sorih, lafaz yang tegas. Ya. Yang kedua, talak dengan lafaz kinayah, ya, kiasan. Ada yang lafaznya tegas, lafaznya kiasan. Nah, bagaimana pemahaman lafaz sorih atau tegas dan lafaz kinayah atau kiasan itu? Talak dengan lafaz sorih atau tegas itu artinya kata-kata yang kita ucapkan itu jelas-jelas, tegas-tegas mengatakan bahwa memang itu maknanya tujuannya talak. Jadi nggak ada pemahaman lain. Ya. Contohnya misalnya, saya mengatakan, saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Ya. Kalau orang Jawa bilang, tak pegat kowe. Tak pegat kowe. Ya. Itu adalah satu kalimat yang jelas-jelas mengatakan itu cerai, mengatakan itu talak, disebut dengan lafaz sorry. Lafaz-lafaz ini secara tegas memiliki makna cerai, memiliki makna talak. Maka itu akan jatuh talak dengan sendirinya. Ketika diucapkan serius maupun bercanda, itu tidak memandang niat. Nah ini hati-hati. Kita ambil satu pemahaman yang seperti ini. Supaya apa? Supaya kita itu betul-betul menjaga ucapan kita. Ingat loh ya, dalam pelajaran, dalam kajian kita beberapa minggu lalu, niat itu adalah doa, ucapan itu adalah doa, perbuatan itu adalah doa. Nah, terkait dengan ucapan lafaz sorry, tegas di dalam talak, maka itu otomatis jatuh talak dengan sendirinya. Ketika diucapkan secara serius maupun bercanda, ataupun tidak tidak memandang niat, gitu. Walaupun tidak diniatkan dalam hati kita, itu adalah satu yang maknanya bahwa itu memang talak, gitu ya. Nah, intinya lafaz talak diucapkan dengan tegas, maka jatuhlah talak selama lafaz tersebut dipahami, diucapkan atas pilihan sendiri, meskipun tidak disertai niat untuk mentalak atau sekedar bercanda. Ini ada hadisnya, hadis Abu Dawud nomor 2194, At-Tirmizi nomor 1184, dan Ibnu Majah nomor 2039. 3 perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius. Lihat ya, ingat ya. 3 perkara yang serius atau bercanda melakukannya, maka itu dianggap serius. 1, nikah. 2, talak. 3, rujuk. Ini hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saya ambilkan riwayat ini yang lebih kuat, ya, artinya supaya kita betul-betul berhati-hati. Jadi hati-hati kepada para suami, hati-hati kepada para laki-laki. Jangan pernah bercanda, walaupun bercanda. Pak, saya kan nggak pakai niat, saya tidak berniat untuk mentalak. Tetapi ketika muncul kalimat saya talak kamu, saya ceraikan kamu, tak pegat kowe, ya. Itu artinya bahwa kalimat talak itu sudah keluar. Nah, hati-hati ya, hati-hati gitu. Nah, kemudian yang kedua, talak dengan lafaz kinayah, kiasan, ya. Tidak diucapkan dengan kata-kata yang secara khusus, ya, tidak diucapkan dengan kata-kata secara khusus, dan ini bisa mengandung pemahaman lain. Misalnya saja gini, saya pulang saja kamu ke rumah orang tuamu, misalnya gitu. Tak pulangin kamu ke rumah orang tuamu. Nah, kalau kalimat seperti ini ada yang mengatakan bahwa ini tidak otomatis merupakan satu talak. Ya, kenapa? Karena kalau kita mendengar kata pulang saja kamu ke rumah orang tuamu, itu kan pemahamannya bisa banyak ya. Bisa banyak ya. Bisa pulang beneran pulang secara fisik gitu kan, bisa dipulangkan dalam arti cerai maknanya. Nah, kalau yang seperti ini membutuhkan niat, memerlukan niat, perlu adanya niat.
Ketika memang niat kita untuk mentalak atau mencerai, maka itu baru jatuh talak. Tetapi kalau niatnya itu tidak untuk talak, ya, maka itu belum tentu akan menjadi sebuah talak. Nah, oleh karena itu, sekali lagi hati-hati kepada para laki-laki, pada para suami. Jangan pernah bercanda dengan kata-kata seperti ini. Itulah Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Makanya kalau cari pasangan itu yang paham dengan agama. Ya, kita belajar kemarin gitu kan, mencari seorang pria, seorang suami itu adalah kalau etikanya, kemudian agamanya. Mencari seorang istri juga demikian gitu kan. Ada hartanya, ada keturunannya, ada rupanya, dan ada agamanya, ada dahulukan agama. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendahulukan agama, kita tidak belajar agama, maka apa yang terjadi seperti ini, model-model seperti ini, kita tidak pernah tahu, gitu ya, tidak pernah tahu apa yang terjadi. Yang berikutnya dari NN, saya punya keponakan 2 orang yang memiliki pengalaman traumatis dari ayahnya, dan saat ini kedua orang tuanya sudah bercerai atau divorce. Hal yang sangat tidak menyenangkan adalah keponakan yang lebih tua sangat dendam, membenci, sangat tidak suka ya kepada ayahnya akibat dulunya pernah mengalami KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Pelampiasannya dilakukan kepada sang adik ya, yang wajahnya memang sangat mirip dengan ayah mereka. Sudah dilakukan garpu talak, GT, ketemu surat Al-Kahfi, tetapi tidak disebutkan ayatnya di sini ya, jadi saya tidak bisa tahu juga seperti apa ayatnya, apa yang mesti dilakukan menghadapi persoalan ini. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah, inilah akibat dari rumah tangga yang tidak samawa. Ya. Inilah akibat dari rumah tangga yang tidak samawa. Kenapa? Siapa yang akan jadi korban? Anak-anak kita yang jadi korban, traumatis dan sebagainya. Nah, kalau ternyata Al-Kahfi ayat 46 itu terjemahannya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, ini kita akan bahas ya terkait dengan anak ini di materi berikutnya. Insya Allah selepas materi Samawa sampai surga ini ada dua episode, kemudian berikutnya kita akan belajar bagaimana membentuk anak yang soleh dan solehah. Nah, kalau dari pertanyaan tadi, dari kondisi tersebut, dari sisi agama, ya silahkan zikirkan saja ayat GT-nya dan perkuat doa kepada Allah untuk meminta yang terbaik. Secara lahiriah, hubungi pakar parenting, ya, hubungi pakar psikologi anak. Insya Allah mereka punya cara-cara yang sudah teruji. Kalau saya pribadi, saya belum bisa memberikan solusi secara teknis untuk bidang keilmuan ini. Saya bukan orang yang ahli di bidang parenting, ya, sehingga tidak bisa memberikan, belum bisa memberikan solusi. Insya Allah, saya janji saya juga mau belajar ya. Kemudian yang berikutnya, N juga izin bertanya Pak Farid, jika suami menjatuhkan talak 1, apakah jika rujuk harus ada kata rujuk? Dan bagaimana pengakuan suami yang berbicara masih menganggap istri walaupun belum rujuk, apakah itu dibenarkan? Ya, Bapak Ibu ini yang bertanya pasti Ibu lah. Pada dasarnya semua ulama sepakat kalau cara rujuk itu adalah dengan ucapan ya, baik itu dengan ucapan kalimat misalnya aku rujuk dengan kamu ya, atau dengan ucapan yang tersirat ya, saya kembali kepada engkau ya, saya kembali kepada engkau, saya ingin kembali menjadi suamimu misalnya, atau saya rujuk dengan kamu ya, itu otomatis kalian, kita sudah rujuk kembali, tetapi memang mesti ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, rujuk itu hanya boleh dilakukan pada talak 1 dan talak 2. Ya, talak 1 dan talak 2, talak 3 nggak boleh rujuk, dan dilakukan sebelum habis masa iddah atau masa tunggu sang wanita. Jika setelah melewati masa iddah, maka tidak ada lagi kata rujuk, tidak berlaku lagi rujuk. Jika ingin kembali bersama, berkeluarga, yang mesti menggunakan akad nikah yang baru. Ya, seperti itu. Nah, terakhir Mbak Anggi, 1 menit lagi nggak apa-apa ya. Dari NN testimoni ini saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Menunggu hari Sabtu pagi itu serasa menunggu pacar malam minggu, Mbak. Ini kalimatnya Masya Allah ya. Menunggu Sabtu pagi serasa menunggu pacar malam minggu. Memang masih ada pacaran malam minggu ya, Pak Kuncar wajib kunjung pacar.
Saya sedikit sharing ya Mbak, beberapa minggu lalu topiknya jodoh sehidup sesurga. Minggu ini samawa sampai surga. Indah sekali kalau didengar, insya Allah ya. Tapi secara garis besar, buat yang berpasangan suami istri, maksudnya indah itu bagi mereka yang berpasangan suami istri. Kebayang nggak sih Pak Farid itu, pernah nggak sih Pak Farid membayangkan bagaimana perasaan saya atau kami yang alhamdulillah tidak atau belum berpasangan? Waduh, gitu ada yang protes nih rupanya ya. Bagi yang belum menikah, pastinya materi-materi itu menjadikan satu pelajaran bekal jika sampai waktunya menikah, setidaknya ada ilmu yang bisa menjadi modal untuk melangkah ke pernikahan atau biasa disebut bimbingan pranikah. Tapi bagi kami yang single parents ya, apalagi yang punya riwayat talak ya, ini sangat menohok. Entah itu penyesalan kenapa begini, kenapa begitu, jika saja begini, jikalau begitu ya. Kebanyakan orang itu hanya tahu bahwa bercerai itu tidak baik. Padahal sesungguhnya bukan itu. Ada alasan yang tidak bisa dielakkan dengan mengambil keputusan yang Allah tidak sukai. Ya. Suka atau tidak suka, sadar ataupun tidak, efeknya pasti ke anak. Ya. Ke anak broken home, ya, bahasa broken home itu. Nggak enak didengar, tapi faktanya buat saya dan anak-anak justru itu berkah. Maaf kalau saya tidak tepat karena kosakata saya terbatas. Anak saya mengatakan, Ma, kita ini broken home, tapi kita bahagia. Tinggal di rumah yang nyaman, alhamdulillah. Sekolah yang lumayan bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah juga sudah menjadi sarjana dan bekerja. Semuanya tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak dipungkiri, pasti ada yang tidak lengkap. Sosok suami atau bapak yang tidak ada karena saya tidak bisa memposisikan diri di dua tempat yang berbeda gitu ya. Sebentar. Ketika mendengar kalimat samawa sampai surga, Pak Farid paham nggak sih perasaan saya? Allah Akbar, mohon maaf, sedih Bo, sedih Bo dengar kalimat itu. Saya nggak tahu orang-orang yang lain seperti apa, apakah merasakan perasaan yang sama atau juga. Saya hanya mencoba menjawab jujur dengan apa yang saya rasakan. Baik, testimoni beliau ini sebetulnya sudah dijawab langsung oleh beliau sendiri. Apa itu? Broken home tapi bahagia. Broken home tapi bahagia. Sederhana hidup ini kalau kita mau bahagia ya Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Jadi maknanya sebetulnya hidup ini tidak perlu pakai standar orang lain gitu. Tidak perlu pakai standar bahagianya orang lain. Ya sudah, kita berdiri saja di atas sendal atau sepatu milik kita sendiri yang ukurannya pas dengan kaki kita. Paham ya dengan yang saya maksud gitu kan? Kalau kita ingin bahagia, jangan pakai sendal orang lain. Kalau kita ingin bahagia, jangan pakai sepatu orang lain yang ukurannya nggak sama dengan kita. Ya pakai aja dengan sepatu kita, sendal kita. Jadi ilustrasi lainnya begini. Jadi bahagia itu relatif kan bagi setiap orang. Sederhana begini. Seorang anak balita yang belajar calistung itu punya kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi dia. Kalau sudah bisa apa? Kalau sudah bisa menjawab soal-soal berhitung sederhana. Itu dia udah bahagia banget. Dan sudah bisa lancar membaca. Bahagianya luar biasa. Apalagi mamanya, ibunya, atau ayahnya, orang tuanya, kakak, woi adik sudah lulus, sudah hebat. Itu bahagia banget. Nah, apakah anak sekecil itu berpikir tentang skripsi atau tesis? Kan enggak. Ya, mereka tuh bahagia dengan bisa baca aja udah bahagia, dengan bisa menjawab soal hitungan sederhana udah sangat bahagia. Dan dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana bikin skripsi, bagaimana bikin tesis, enggak akan seperti itu. Ilustrasi yang kedua, anak SD itu kalau bahagia banget kalau pas naik kelas dapat ranking 1, terus kemudian berdiri di atas panggung, dapat hadiah, hadiahnya buku tulis bergambar kartun sebanyak 10 buah. Itu bahagia banget. Kenapa saya bisa mengatakan bahagia? Karena saya zaman dulu seperti itu, ngalamin gitu kan. Ketika setiap tahun ada kenaikan kelas, kemudian saya dapat juara 1 disebutnya gitu. Berdiri di atas panggung, semua orang melihat, saya dapat hadiah. Cuman buku, ya buku tulis 10 buah itu, Masya Allah. Bahagianya minta ampun. Nah, apakah mereka berpikir tentang hadiah mobil apa itu, Fortuner misalnya, atau CR-V misalnya, atau apa? Kan enggak. Cukup dengan buku 10 buah itu udah bahagia banget. Cukup dengan berdiri di panggung saja itu udah bahagia banget. Itulah bahagia kita, bukan pakai ukuran bahagia dari orang lain gitu kan. Nah,
Satu lagi ilustrasi sederhana bagi teman-teman pekerja kalangan bawah, mohon maaf, kalangan operator, mohon maaf ya. Ketika mereka bisa bersalaman dan selfie dengan presiden direktur, itu rasanya bahagia banget dan langsung update status di medsos. Apakah mereka berpikir bahwa saya akan bahagia kalau berfoto dengan Donald Trump? Kan enggak juga ya. Cukuplah dengan press diri itu udah bahagia banget. Nah, kondisi ideal itu memang menjadi dambaan kita semua. Tetapi yang lebih baik adalah hayo kita menciptakan kondisi ideal sesuai dengan ukuran diri kita masing-masing supaya bahagia. Nggak usah pakai ukuran orang lain ya. Dan yang pasti apa yang kita alami pada saat ini adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Hayo berbahagia dengan apa yang kita alami. Mau kita masih jomblo atau belum menikah, lajang atau bujang, bahagia aja dengan kelajangan itu, bahagia dengan bujangnya itu. Ya, mau kita sudah berkeluarga kemudian ada persoalan lalu kita jadi single parent, bahagia karena itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Disitulah ukuran sepatu kita, ukuran sendal kita, gitu kan. Nah, yang sekarang sudah berkeluarga, pasangannya kemudian ideal, sakinah mawadah warohmah, punya anak-anak yang soleh dan soleha, bahagia. Bahagia ya. Alhamdulillah, terima kasih, syukuri seperti itu kira-kira ya. Jadi nggak usah melihat bahagia itu ukuran orang lain. Yuk bahagia diri kita aja. Bahagia ukuran kita saja. Ini sebenarnya ilmu-ilmu tentang hakikat kehidupannya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas ya, satu episode saja. Kita belajar belajar hidup sesuai dengan hakikatnya seperti apa sih. Ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, maaf Mbak Andi molor 7 menit ya, karena memang menarik ini pertanyaan-pertanyaannya, testimoni dan sebagainya. Seperti biasa 30 detik saya minta waktu untuk break ya. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya ya, jawaban-jawabannya seperti biasa, jawaban-jawaban dari Pak Farid ini luar biasa ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama. Dan menarik tadi dari pertanyaan terakhir, jadi memang di sini kita berusaha mengakomodir kajian-kajian sebenarnya yang juga masuk dari Bapak Ibu semuanya kepada kami apa tema-tema yang ingin dibahas. Nah, tapi tentunya nanti disesuaikan dengan Pak Farid juga nih, karena Pak Farid pemateri kita, tapi mudah-mudahan kita bisa diambil ibrohnya sama-sama. Intinya adalah bagaimana kita bisa, apa yang sudah berjalan bisa kita perindah kalau kata Ustadz Nasrullah gitu kan. Nah, yang masa lalu kita bisa ubah dengan tentunya lebih baik lagi ya. Dan juga Bapak Ibu yang baru bergabung, dan kita nih alhamdulillah ya di 3 pekan yang lalu itu sudah membahas terkait tiga sesi ya. 3 sesi dari Jodoh Sehidup Sesurga. Jadi yang baru bergabung ingin melihat rekamannya ya, ini silakan nanti langsung saja cek nih ya di YouTube, ada YouTube Pradita Channel maupun Facebook Pradita Channel. Di sini rekaman-rekaman semua kajian kita dari 1 sampai 57 ada semua di sini. Jadi kalau misalnya ada yang ingin baru bergabung dan ingin belajar lebih lanjut, ini tinggal dicicil aja ya, ditonton videonya satu persatu ya, daripada nonton berita-berita nggak jelas atau sinetron, dengan kita isi dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan mungkin kalau bisa malah ajak sekeluarga. Jadi seakan-akan nonton TV sekeluarga. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima ya sama-sama untuk kebaikan dan bisa semakin membawa keluarga tentunya lebih baik lagi, seperti itu. Dan kita akan masuk nih terkait dengan tema baru, tapi masih melanjutkan dengan tema 3 pekan ke belakang ya, yaitu sakinah mawadah warohmah sampai surga. Ini juga karena banyak inputnya masuk, Banggi jangan sampai jodoh aja gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa terus membina rumah tangganya itu benar-benar yang di jalan Allah, dan mudah-mudahan benar-benar kita bisa nikmati sampai nanti di surganya Allah. Nah, inilah kenapa akhirnya keluar kita lanjutkan dengan tema ini ya. Sebenarnya kita tadi mau masuk ke tema-tema khusus magnet rezeki lainnya, tapi karena ada yang minta dibahas tuntas ya terkait dengan rumah tangga ini, karena sepertinya ilmu di rumah tangga ini banyak hal yang perlu dipelajari ya Pak Farid, karena selama ini kita membina rumah tangga kebanyakan kurang ilmu. Jadi mudah-mudahan ya kita semua di sini jadi
banyak ilmu yang kita pelajari, banyak yang bisa diperbaiki, baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum, ataupun yang akan berumah tangga. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang baik dan kita bisa ambil manfaatnya lebih banyak lagi ya. Maka kita akan lanjutkan ya sesi pada hari ini, yaitu Sakinah, Mawadah, Warohmah sampai surga. Kepada Pak Farid, saya. Terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu materinya sambil menyampaikan. Mohon maaf kalau memang banyak yang kesentil, banyak yang ketabok, banyak yang cubit, banyak yang dijorokin gitu ya, atau dijorokin. Tapi memang kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya harus berani untuk belajar. Setelah belajar berani untuk mempraktekkan, berani untuk berubah. Jangan sampai kita itu bahasanya apa? Berkeluh kesah dengan sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, tetapi ketika disuruh berubah, disuruh belajar, kita nggak mau. Kenapa? Karena kita tidak berani untuk belajar itu, takut. Itu nanti itu gua banget, itu nampar gua, itu nabok gua, ya nggak bisa begitu juga gitu kan. Kalau kita dari Jakarta pingin ke Surabaya, terus ngomongnya saya pingin ke Surabaya tapi nggak pernah bergerak. Padahal ketika bergerak itu mungkin saja perjalanannya tidak mulus, ya tidak akan pernah bisa sampai Surabaya. Sama seperti kita berteriak-teriak di pinggir kolam renang, saya ingin bisa berenang, saya ingin bisa berenang. Tapi kita tidak pernah nyemplung ke kolam renang, itu tidak akan mungkin bisa berenang. Ketika kita belajar berenang pertama kali, bisa jadi tenggelam, bisa jadi gelagapan, bisa jadi kita meronta-ronta begini, bisa jadi mungkin ada air kolam renang masuk ke dalam mulut kita, masuk ke perut, bisa saja kita tersedak, bisa saja hidung kita kemasukan air. Itu adalah satu proses yang tidak mungkin kita bisa lewat, tidak mungkin kita bisa hindari gitu. Itu proses yang biasa terjadi. Tetapi ketika itu sudah kita lewati, tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat baik, ya, yang lebih baik lagi untuk kehidupan kita sekarang, apalagi nanti di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita sudah belajar kemarin di 3 minggu lalu berturut-turut tentang jodoh sehidup sesurga. Kemudian itu kan membicarakan bagaimana cara mencari jodoh, persiapannya pranikah, kemudian bagaimana juga ketika sudah berkeluarga. Nah, ketika berkeluarga itu mari kita bahas. Banyak pertanyaan, banyak permintaan juga bagaimana membahas keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah sampai surga, kan begitu ya. Kita sama-sama belajar, ya sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri, ya sama-sama sebagai manusia biasa, sama-sama ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, kan? Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Pertanyaan saya, apakah di antara kita yang hadir dalam kajian ini ada nggak yang kehidupannya, keluarganya ingin sakinah, mawadah, warohmah? Atau kebalik ya, kalau itu pasti jawabannya semua kepingin. Ada nggak di antara kita yang tidak ingin keluarganya itu sakinah, mawadah, warohmah? Coba ada yang berani ambil jawaban. Saya Pak, saya tidak ingin samawa misalnya. Saya Pak, saya begini-begini aja misalnya gitu kan. Saya tidak yakin gitu. Tidak. No gitu ya. Pastilah semua juga ingin memperoleh ke kondisi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kalau bisa, ingin samawa lah Pak, Ibu Bande. Kalau bisa dan harus bisa, samawanya sampai surga, jangan samawa di dunia aja, samawanya sampai surga. Nah, pertanyaan berikutnya ya, apakah di antara kita yang hadir di sini itu sudah ada yang memiliki keluarga samawa? Banyak, pasti banyak gitu kan. Karena sebetulnya samawa itu ya mudah-mudah aja, membentuknya juga mudah-mudah aja. Nah, adakah di antara kita yang hadir dalam kajian ini yang pada saat ini samawanya masih 50%? Yang samawanya masih 50%, ada tetapi tidak banyak. Ada tetapi tidak banyak. Saya yakin semua yang hadir di sini itu pasti sudah memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ya, dan tapi bagaimana caranya supaya kita bisa sakinah, mawadah, warohmahnya itu sampai ke surga. Ada sebagian kecil saja yang belum samawa. Oleh karena itu mari kita belajar bersama-sama. Bagi yang sudah samawa, memperkuat lagi prosesnya supaya betul-betul ini menjadi
makin besar, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya saya mau nanya bolak-balik dulu deh sebelum kita masuk ke materinya. Sebetulnya tujuan nikah itu apa sih? Silakan jawab Bapak Ibu. Menikah itu tujuannya apa? Mohon dibuka. Chatroom boleh dibuka ya Mbak Anggi. Apa sih tujuan menikah itu? Ada yang berani jawab nggak? Ibadah, Bu Yuni. Bahagia dunia akhirat, Anggrian Permana, Mas Anggrian. Ya. Apalagi, ayo, tujuan menikah itu apa sih? Gitu kan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibadah ingin ibadah di akhir membagi keturunan gitu. Ibadah menyempurnakan setengah agama, melakukan sunnah Rasul. Ibadah menyempurnakan agama, Masya Allah, beribadah. Terus apalagi? Oke. Melangsungkan keturunan, oke. Dari Ibu Rini, menikah untuk belajar. Menikah untuk belajar, gitu. Ini belum muncul di saya ya, biar tenang dalam hidup, oke, baik. Banyak ya, macam-macam banyak. Tetapi tadi mayoritasnya adalah ibadah dan biar tenang di dalam hidup. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita punya target dalam menikah itu untuk ibadah, tapi kenapa keluarga kita nggak bahagia? Nah, tapi kenapa keluarga kita ini tidak samawa atau belum samawa? Kalau niatnya itu adalah ibadah. Ibadah itu tentu kepada Allah, mencapai ridho ilahi dan melakukan ibadah. Kalau tujuannya seperti itu tujuan yang sangat mulia. Tetapi kenapa ya keluarga kita itu belum bahagia? Kenapa kita belum bisa mendapatkan kenikmatan dalam berkeluarga? Kenapa kita belum bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah? Kalau tolok ukurnya kebahagiaan pakai satu kalimat samawa, kenapa kita belum bisa mencapai samawa, gitu kan? Nah, mari kita melihat kepada salah satu ayat Al-Quran. Sebetulnya apa sih tujuan menikah itu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini kalimat yang sering tertulis di mana coba? Ya. Ini kalimat yang sering tertulis di kartu undangan pernikahan, betul? Ya, tetapi banyakkan sih menulisnya artinya saja, terjemahannya saja kan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tulisan ini ditulis bolak-balik di atas kartu pernikahan kita, tetapi kenapa kita kok tidak bahagia setelah menikah, setelah resepsi pernikahan itu? Ini jangan-jangan tulisan ini sekedar tulisan pemanis kartu undangan saja. Jangan-jangan seperti itu, gitu. Dijalanin enggak? Ya, dijalanin enggak setelah kita menikah, gitu. Dilaksanakan enggak setelah kita menikah? Kalau tidak dilaksanakan, kalau tidak dijalankan, jangan-jangan memang selama ini hidup kita itu sudah menjauhi Al-Quran. Allah itu mengatakan kamu itu menikah itu tujuannya apa? Supaya kamu tentram, supaya kamu tenang, supaya kamu bahagia, gitu. Supaya di situ ada rasa kasih dan sayang, supaya itu gitu. Tetapi apakah kita tentram dengan pernikahan kita? Tetapi apakah ada rasa kasih sayang di antara kita itu? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Padahal waktu kita menikah ini kalimat ini tertulis
di dalam kartu undangan kita. Kenapa? Karena memang kita tidak menjalankan prinsip-prinsip proses menikah, proses membentuk keluarga, rumah tangga itu sesuai dengan tuntunan Allah. Ya, silakan Bapak Ibu cari ayat-ayat yang lain. Silakan Bapak Ibu kadang-kadang itu sudah jadi template dari kartu undangan, ya memang template. Walaupun template nggak apa-apa Mas Anglian, tapi kita mesti jalankan itu gitu ya. Mesti jalankan itu. Nah, silahkan dicari ayat-ayat lain, hadis-hadis lain. Tujuan menikah itu nanti akan mengkerucut kepada itu. Supaya kita merasa tentram, supaya ada rasa kasih sayang di antara kita. Di antara kita itu siapa gitu kan? Ya semuanya. Suaminya, istrinya, anak-anaknya, keluarga besarnya dan sebagainya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin KKA rahimakumullah. Ya. Nah, mari sekarang kita coba analisa. Kenapa pernikahan kita, kenapa rumah tangga kita belum samawa? Kenapa rumah tangga kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan? Mari kita analisa dari kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban laki-laki sebagai suami, kewajiban perempuan wanita sebagai seorang istri. Kita analisa dari fungsi ya dan peruntukannya masing-masing. Sesederhana seperti ini. Ilustrasinya begini. Kita tahu setiap orang, setiap manusia itu punya kaki, dua kaki. Kaki itu untuk apa? Mestinya kaki itu dipakai untuk apa? Kaki itu dipakai untuk berjalan, betul? Nah, apa yang terjadi kalau ternyata kepala kita yang justru dipakai untuk berjalan? Apa yang terjadi kalau ternyata kepala kita itu yang dijadikan alat untuk berjalan? Ini dalam kondisi normal loh ya, kondisi manusia normal ya, bukan kondisi manusia yang tidak normal, bukan kondisi misalnya dalam hiburan, sulap atau apapun, tidak demikian. Kondisi normal. Kaki itu dipakai untuk berjalan. Apa yang terjadi jika yang dipakai berjalan itu adalah kepala? Bisa nggak? Mungkin bisa. Tetapi apakah bisa efektif? Tetapi apakah bisa mencapai target? Belum tentu. Kan seperti itu. Menulis ya menggunakan pulpen, itu kan menggunakan tangan. Bagaimana? Apa yang akan terjadi kalau ternyata menulis menggunakan kaki dalam kondisi normal? Artinya apa? Ada satu peruntukan yang kita pergunakan tidak sesuai dengan rencana awal, dengan peruntukannya. Menulis itu mesti pakai tangan. Apa yang terjadi kalau menulis itu menggunakan kaki? Bisa nggak? Bisa aja sebetulnya. Tetapi apakah efektif? Tetapi apakah bisa mencapai targetnya? Belum tentu. Nah, makan itu dengan cara memasukkan makanan melalui mulut. Itu makan. Normal. Tetapi jika makan itu menggunakan melalui hidung, bisa nggak? Bisa. Wong itu ada hubungannya kan, THT, telinga, hidung, tenggorokan. Ada hubungannya? Bisa. Tetapi apakah sesuai dengan targetnya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau kita mau terbang dari Surabaya terbang ke Banjarmasin, itu mesti pakai apa? Terbang. Kan pesawat terbang. Terbang pakai mobil bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita ingin nyebrang lautan dari Semarang ke Pontianak, mesti menggunakan kapal. Kalau kita nyebrang pakai sepeda, bisa nggak? Tanpa kapal. Nah, Bapak Ibu hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sudah punya peruntukannya masing-masing. Segala sesuatu yang dibuat oleh Allah itu sudah ada tugas fungsinya masing-masing. Mata itu untuk melihat, bukan untuk mencium. Hidung itu untuk mencium, bukan untuk mendengar. Telinga itu untuk mendengar, bukan untuk menulis. Tangan itu untuk beraktivitas sehari-hari, gitu. Bahkan kita tahu kalau kita ingin membersihkan kotoran setelah kita buang air besar maupun kecil, yang kita gunakan kan tangan kiri. Bukan tangan kanan, ada peruntukannya juga gitu. Tangan kanan untuk sesuatu yang lain, kalau untuk yang membersihkan sesuatu yang tidak bersih pakai tangan kiri. Ada peruntukannya seperti itu. Nah, kita kembalikan juga ke dalam pernikahan kita. Kita kembalikan ke dalam proses membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti apa? Ya. Bagaimana fungsi dan tugas masing-masing kita? Fungsi suami itu apa? Fungsi istri itu apa? Tugas suami itu apa? Tugas seorang istri itu
apa gitu kan. Nah ini mesti jelas, mesti menjalankan sesuatu sesuai dengan tuntunannya masing-masing. Kok jadi agak ini ya, auranya gimana ya Mbak Andi ya? Ya meresapi Pak, meresapi. Atau perasaan saya aja nih, saya membahas 4 minggu, ini minggu keempat tentang rumah tangga ini, auranya tuh aura yang gimana gitu. Tidak seceria aura ke kajian-kajian biasanya gitu, mohon maaf. Mohon maaf ya, kalau saya banyak nampol, banyak yang tidak terima dengan apa yang saya ucapkan, saya sampaikan, gitu kan. Nggak apa-apa, kita belajar ya, kita belajar. Kita belajar. Disuntik itu kan memang tidak enak, tapi kalau untuk untuk supaya sehat kan jadi enak ya. Minum jamu itu pahit, tetapi kalau setelah minumnya sehat kenapa tidak, gitu kan? Seperti itu sederhananya. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, kita lanjutkan. Sebetulnya apa sih kewajiban seorang suami itu? Kita lihat satu-satu. Kewajiban suami ini ada di dalam Al-Qur'an semua, ayatnya juga ada gitu ya. Kewajiban suami yang pertama itu adalah memberikan mahar atau mas kawin. Itu ada di An-Nisa ayat 4 yang berbunyi seperti apa? Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi. Wajib hukumnya gitu kan. Sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi seorang suami itu pertama kali memiliki kewajiban untuk memberikan mas kawin atau untuk memberikan mahar. Nah, kadang-kadang persoalan hidup kita itu dimulai dari sini. Kadang-kadang tidak banyak terjadi, tetapi ada beberapa yang terjadi. Apa itu? Pertanyaan saya, apakah mas kawin itu harus sesuatu yang mahal? Apakah mas kawin itu mesti sesuatu yang harganya itu luar biasa gitu? Banyak sekali kejadian nih pihak-pihak perempuan biasanya yang meminta mas kawin itu sesuatu yang luar biasa. Kamu calon menantu, kalau kamu tidak bisa memberikan mas kawin dalam bentuk emas 30 kg, maka kamu tidak boleh menikah dengan saya. Misalnya seperti itu. Ada nggak? Ada sih, tetapi tidak sebombastis itu sih memang. Gitu. Ada tidak? Ada gitu kan. Ada kejadian yang seperti itu, sehingga apa? Itu akan membuat si calon suami itu keder bahasanya gitu. Aduh, saya nggak punya sebanyak itu. Masa iya saya mesti menyiapkan seperti itu? Karena kadung cinta, karena kadung ingin mendapatkan si wanita itu sebagai pasangannya. Kadang-kadang yang terjadi apa? Kadang-kadang untuk mas kawin aja dia mesti ngutang ke sana sini. Kenapa? Untuk memenuhi syarat supaya bisa sesuai dengan permintaan dari pihak istri. Hati-hati pihak istri juga. Jangan mensyaratkan yang terlalu berlebihan. Kita bisa melihat yang calon menantu kita itu apakah orang yang ke sisi kemampuan ekonominya bagus atau tidak. Kalau bagus, kalau memang mampu ya nggak apa-apa. Silahkan saja. Tetapi kalau dia tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup bagus, jangan dibebankan dengan hal-hal yang akhirnya malah membuat dia jadi terperosok kepada sesuatu yang tidak baik. Mesti ngutang, ambil utang di bank berapa? 100 juta untuk apa? Untuk mahar, untuk mas kawin. Cara bayarnya gimana? Entah kapan, entah bagaimana nanti saja. Ada begitu, kadang-kadang ada yang demikian. Nah, ini satu proses yang dimulai dengan cara yang tidak baik. Benar sih benar, tapi tidak baik caranya, sehingga apa bisa menimbulkan apa sesuatu yang efeknya nanti tidak baik juga. Kalau memang kemampuannya ada, silahkan bebas kok mas kawin itu seperti apa gitu, silahkan saja gitu kan. Kemudian yang kedua, selain mas kawin biasanya akan muncul di awal pernikahan itu resepsi. Pokoknya kalau anak saya nikah itu mesti pestanya, resepsinya di hotel berbintang 5. Pestanya mesti dihadiri paling tidak 2.000 undangan. Ya, 2.000 orang tamu. Mesti dengan cara begini, cara begitu, adat ini, adat itu. Habis 1 miliar. Kalau memang mampu, silahkan. Ada yang beralasan ini adalah satu momen yang sangat berharga, yang seumur hidup sekali. Kalau memang mampu, silahkan.
Lakukan semaksimal mungkin yang seperti kita inginkan dengan catatan kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Tetapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, jangan memaksakan diri. Sampai ngutang ke bank, sampai ngutang ke rentenir, sampai ngutang ke pinjol, sampai ngutang kemana-mana. Karena ingin resepsinya mewah, ingin resepsinya di hotel berbintang 5+++, ingin dilihat oleh orang bahwa kita adalah orang yang sukses secara materi, pesta pernikahan anak kita juga itu benar-benar dilakukan secara besar-besaran, tetapi di balik itu kalau kita tidak mampu, maka yang muncul persoalan berikutnya itu akan datang satu. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada yang menimpa, yang temennya teman saya juga seperti itu. Sekarang dia lagi kelimpungan. Ngapain kelimpungan? Balikin utang gara-gara waktu itu ngunduh mantu di hotel berbintang 5. Ada. Apakah ini bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah? Belum tentu. Kalau memang mampu silahkan. Kalau tidak, jangan memaksakan. Allah itu, agama itu tidak pernah memaksakan kita untuk melakukan sesuai dengan dengan di luar kemampuan kita maksudnya. Jangankan pesta pernikahan, sholat aja itu ada rukhsah. Kalau kita di jalan aja ada jamak, ya. Di jalan itu ada jamak, ada qosor gitu kan. Puasa aja masih bisa dikodok, boleh berbuka, apalagi kalau sekedar urusan pernikahan. Kalau memang mampu silahkan, kalau nggak mampu jangan paksakan. Kalau kita tidak mampu atau dananya pas-pasan, bukankah sebetulnya dana itu bisa kita pergunakan untuk apa? Setelah menikah, kehidupannya itu akan sangat panjang. Kenapa misalnya tidak digunakan untuk membeli rumah, tidak digunakan untuk buka usaha, tidak digunakan untuk membeli kendaraan misalnya seperti itu, daripada hanya sekedar pesta mewah, ya, pesta mewah hanya sekitar 2-3 jam saja, tapi berikutnya setelahnya kita harus menanggung satu beban yang tidak mudah, satu beban yang tidak ringan. Ini hal-hal yang sebetulnya tanpa kita sadari, terutama nih kaum ibu nih yang punya anak perempuan meminta syarat demikian kepada anak laki-lakinya, atau kaum ibu yang menikahkan anaknya gitu kan, keluarga wanita maksudnya gitu kan, memaksakan kehendak yang seperti itu supaya kelihatan hebat, kelihatan bagus. Bagaimana cara hidup seperti belajar dalam hakikat hidup ya, hakikat dunia, silahkan pelajari di sana. Itu ada lengkap bagaimana cara kita hidup mensikapi dunia itu seperti apa harusnya. Yang kedua, kewajiban seorang suami itu adalah memberikan nafkah, memberikan pakaian dan tempat tinggal. Al-Baqarah ayat 233. Ya. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Nah, para ibu, Al-Quran yang ngomong loh. Al-Quran loh yang ngomong, Allah yang nyuruh menyusukan anak itu, ngasih ASI itu 2 tahun. Ayo, di sini ada nggak yang nyusuin 2 tahun? Ayo, di sini sebelum 2 tahun itu ada yang memutus, bahkan ada yang tidak memberikan ASI sama sekali. Kenapa? Takut badan saya jadi tidak bagus. Takut nanti malah jadi gendut dan sebagainya. Padahal Allah yang nyuruh. Terus anaknya nanti bandel, anaknya nakal gimana? Ya gara-gara kita nggak nurut sama Allah, nanti kita bahas di bagaimana membentuk anak yang soleh dan solehah. Ya. Kita lanjutkan. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ya. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Para bapak, para suami, para laki-laki memberikan nafkah, memberikan pakaian dan tempat tinggal itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, jangan main-main ini. Ya, hukumnya wajib para bapak, para ibu, para laki-laki, termasuk saya juga laki-laki, para suami, saya juga suami gitu. Memberikan nafkah itu hukumnya wajib. Jika kita tidak melakukan kewajiban ini tanpa ada satu alasan yang dibenarkan secara syariat, bukan alasan yang sahih, maka kita akan terkena dosa.
Alasan syar'i itu apa? Misalnya kita sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa beraktivitas mencari nafkah. Misalnya kita punya cacat fisik yang tidak memungkinkan kita untuk mencari nafkah di luar. Itu adalah alasan-alasan yang dibenarkan secara syar'i. Tetapi ketika kita ini masih normal seperti sekarang, masih punya akal pikiran yang sehat, masih punya kondisi fisik yang sehat, tidak kurang satu apapun, dan hanya gara-gara kita tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah, maka hukumnya dosa. Kenapa? Karena mencari nafkah ini juga hukumnya wajib. Al-Quran yang nyuruh. Gitu. Siapa yang mengatakan ini makruh, ini sunnah? Enggak, jangan enteng-enteng aja, jangan enak-enak aja. Jadi kalau kita menggantungkan, ini saya buat suami, Pak, para suami, ibu-ibu jangan marah dulu. Menggantungkan nafkah kepada istri kita, ya, tanpa alasan yang diperbolehkan oleh agama, ya. Apalagi kalau sengaja mengeksploitasi istri kita. Selain itu hukumnya dosa, ini juga akan menyebabkan rumah tangga kita tidak akan sama Allah. Kenapa? Ada fungsi yang tidak dijalankan oleh seorang suami. Mencari nafkah itu kan tugas seorang suami. Mencari nafkah itu kan kewajiban seorang laki-laki, seorang suami. Kalau fungsi ini tidak dijalankan dengan baik dan benar tanpa alasan yang syar'i, maka bisa dipastikan bahwa keluarga samawanya itu tidak mudah untuk kita capai. Si istri ngomel nggak sih kalau suaminya normal, ya, tetapi dia nggak mau kerja misalnya. Ini para suami, ya, para suami, tolong perhatikan. Tapi Pak, nggak ada tapi. Pokoknya lu keluar dari rumah. Pokoknya lu cari nafkah dengan cara apapun. Masa iya sih nggak yakin bahwa Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita? Jangankan kita manusia normal, binatang melata sekalipun dijamin rezekinya oleh Allah. Tugas kita itu cuma pergi ikhtiar, pergi mencari, kalau bahasa orang dulu. Kalau zaman sekarang kan belum tentu harus pergi pakai gadget aja bisa mendapatkan penghasilan dari rumah, penghasilan yang ratusan juta juga bisa seperti itu. Apapun itu, cari rezeki yang halal. Apapun itu, lakukan upaya kita. Apapun itu kewajiban kita, bukan kewajiban istri. Istri itu nggak wajib kerja. Istri itu tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah, kemudian nafkahnya dipakai untuk kehidupan kita. Bukan kewajiban istri. Kewajiban suami. Kewajiban suami. Ayo. Ya, ayo Bapak Ibu, Bapak-bapak, ayo teman-teman, ayo kakak-kakak, ayo adik-adik gitu ya. Adik-adik yang merasa menjadi seorang laki-laki normal, gitu. Laki-laki yang sempurna fisik maupun psikisnya, bekerja, kerja, cari nafkah. Kewajiban kita untuk menghidupi anak dan istri kita. Jangan bebankan pada orang lain, jangan bebankan pada istri, jangan bebankan pada anak-anak kita. Itu bukan kewajiban mereka. Hati-hati, nanti di akhirat mereka akan menuntut. Ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke neraka ini? Karena saya tidak sholat. Karena apa? Ayah saya itu nggak pernah ngajarin saya sholat. Ya Allah, saya akan menuntut ayah saya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunanmu. Ingat gak pertanyaan yang tadi? Ada seorang keponakan, ya, seorang keponakan yang itu sangat dendam dengan ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya seperti itu. Ada KDRT-nya juga. Hati-hati bapak-bapak, hati-hati para suami. Nggak boleh sewenang-wenang. Mau samawa keluarganya, kalau memang mau, lakukan kewajiban sebagai seorang suami. Mau bahagia hidupnya, lakukan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Kalau kita tidak melakukan kewajiban ini, nonsen. Jangan harap kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan harap kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan bicara sampai surga, di dunia aja belum tentu. Dunia saja belum tentu. Kenapa? Karena kewajiban kita sebagai seorang suami tidak kita lakukan dengan cara yang baik dan benar. Yang berikutnya, memperlakukan istri secara baik. Ini An-Nisa ayat 19 ya. Hei orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakakan wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Ya. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi
Ayat ini sebetulnya menjelaskan pada saat itu di zaman jahiliyah di Arab, kalau ada seorang ayah ya beristrikan wanita cantik, ayahnya suaminya meninggal, maka itu dulu biasanya si istrinya diwariskan ke anaknya. Turunlah ayat ini sehingga tidak memperbolehkan lagi seperti itu. Tetapi kita ambil bagaimana cara kita memperlakukan istri. Intinya begini para suami, intinya begini para laki-laki. Saya mohon izin kepada para ibu ya. Minggu ini saya mau cuci para laki-laki. Saya mau bersihin para laki-laki. Tepuk tangan buat ibu-ibu, biarin para laki-lakinya saya cuci bersih dulu. Minggu depan baru saya gantian cuci para ibu-ibu ya, para wanita. Intinya apa? Sebagai seorang suami, ya, seorang suami itu punya kewajiban berbuat baik kepada istri. Kalaupun istri itu melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan yang tidak baik dan benar, ya tugas suami itulah yang mesti meluruskannya. Tugas suami yang mesti ngelempengin lagi. Tugas suami yang mesti mengkoreksi lagi. Jangan biarkan istri kita itu berbuat sesuatu yang apa? Yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Yang kedua, ucapkanlah kalimat-kalimat, kata-kata yang penuh kasih. Masya Allah. Pernah nggak mendengar kalimat seperti ini? Ada joke ini, saya dengar joke ini tuh ketawa sendiri gitu. Ada seorang istri berkeluh kesah kepada suaminya. Mas, sekarang tuh kamu beda banget dibanding dulu. Emang apa bedanya? Si suami bilang. Dulu waktu kamu mau mendekati aku, kamu tuh baik banget. Segala diberikan ke saya. Apapun saya mau, kamu pasti penuhi. Tapi sekarang boro-boro seperti itu. Pernah ngalamin nggak? Ya begitu. Ini ibu-ibu sering mengeluh begitu. Dulu dia itu Pak, romantis banget. Dulu dia itu baik banget sama saya. Gitu kan. Tapi sekarang boro-boro gitu. Nah, jawaban suami apa pada saat Pak Ardi bilang sama istrinya begitu? Gitu kan. Gitu ya. Lu tahu nggak katanya? Kalau kita mancing ikan, pakai umpan nggak? Pakai dong. Nah, terus ikannya udah dapat nih, masukin di keranjang. Ikan di keranjang dikasih umpan lagi nggak? Ya enggak, ya begitulah hidup katanya. Ini suami yang nggak bener kata begitu ya. Dulu sebelum dapat dikasih umpan biar dapat. Kalau udah dapat umpannya dilepas masukin keranjang, ya sudah keranjang masukin seperti itu. Nggak boleh begitu Bapak Ibu. Nggak boleh gitu Bapak-bapak, para suami, para laki-laki yang gentleman. Para laki-laki yang memang betul-betul ingin jadi seorang suami untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah. Ucapkan kalimat-kalimat yang benar-benar manis, kalimat-kalimat yang betul-betul santun, ada adabnya, gitu ya. Ada adabnya, gitu ya. Ada sesuatu yang betul-betul membuat istri kita itu benar-benar nyaman, telinganya nyaman. Ingat gak sih kalau Rasulullah manggil Siti Aisyah itu ya Khumairah, ya yang pipinya kemerah-merahan itu Rasulullah. Lah kita, apalagi umur-umur sudah hampir 50 lewat, kadang-kadang itu kayak orang Betawi itu nyeplok batok gitu ya. Nyeplok batok gitu kan. Dasar buntelan kentut misalnya gitu. Ada nggak kalimat begitu? Ada, kadang-kadang saya mendengar seperti itu. Pantas nggak kita ucapkan gitu. Lu ngaca dong, lu tuh ya gitu. Udah nggak ada cantik-cantiknya lagi. Bertingkah pula. Ada nggak kalimat-kalimat yang seperti itu? Ngaca dong, lu tuh pantas nggak sih pakai baju yang kayak begitu? Lu kagak pantas, umur lu udah kepala 5, udah bau tanah. Ada nggak kalimat begitu? Ada, banyak terdengar yang seperti itu ya. Lu tuh ya, mestinya kayak si Onono, ya, kayak si Salehah, ya, si Fulanah. Saleh udah cantik, udah solehah, udah pinter, nggak kayak lu. Ya, balsem di mana-mana, minyak angin di mana-mana gitu. Nggak kayak dia. Ya. Ada nggak kalimat begitu? Coba. Ya. Ada yang sering seperti begitu. Nyesel gue ngawinin lu. Kalau tahu begini, gue kagak mau ngawin sama lu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Apakah itu cara kita menggauli istri dengan baik? Menggauli ini artinya memperlakukan istri, bukan menggauli yang sifatnya kebutuhan biologis yang seksual lah, bukan seperti itu. Ya,
Itu kewajiban seorang suami untuk membina istrinya, memperlakukan istrinya gitu kan dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara etika, dengan cara-cara adab yang betul-betul sesuai dengan tuntutan Islam. Makanya cari pasangan itu karena agamanya. Jangan karena gantengnya, jangan karena kayanya, jangan karena keturunannya, jangan karena darah biru, darah merah, darah putih, darah hijau, darah kuning, ungu dan sebagainya. Ya, kenapa? Kalau karena kita tidak mencari pasangan kita itu karena agama, ya habis manis sepah dibuang. Banyak terjadi, beda banget zaman masih muda. Itu. Lo itu udah tua, sekarang udah bau tanah gitu kan. Ngapain lo macam-macam? Udah ngejedok aja di rumah. Nggak usah pergi-pergi gitu kan. Lo mau ke mall, mau diliatin orang kayak ondel-ondel gitu. Orang Betawi kalau ngomong begitu kan. Ya. Udah kayak betulan kentut pergi ke mall segala gitu, ngapain? Masya Allah, jangan pernah terjadi yang seperti itu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimahumullah. Yang berikutnya, tugas seorang suami itu adalah menjaga istri dari perbuatan dosa. At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, menjaga istri dari dosa. Juga bukan cuma istri tapi istri dan anak-anak. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh seorang suami? Ini kewajiban suami. Kewajiban suami, 1 mahar, 2 nafkah, 3 menggauli dengan baik, yang keempat menjaga istri dari dosa. Bagaimana supaya menjaga istri supaya tidak melakukan perbuatan dosa? Ya ajarin agama. Ajarin ilmu agama, tuntun dengan ilmu agama, kasih pengetahuan, kasih etika, kasih adab secara agama. Makanya cari suami itu yang punya kemampuan agama. Cari suami itu yang berdasarkan agama, yang berdasarkan etika yang seperti itu. Bagaimana kita bisa mendidik istri kita dengan agama? Kita aja sholat gak pernah. Sholat atau belang bentong, kadang iya kadang enggak. Subuh sholat, duhur kagak, asar sholat, maghrib kagak, isya kebablasan. Subuh kesiangan, duhur tanggung kerjaan, asar apalagi. Maghrib masih di jalan. Isya kecapean tidur. Kapan kita bisa memberikan contoh yang baik? Para bapak, para suami, jagain istri kita dari perbuatan dosa. Jagain istri kita dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Para istri, cari suami itu yang memang punya kemampuan agama, punya ilmu agama. Inilah kenapa di awal Allah mengatakan, ketika kita ingin mencari pasangan, cari laki-laki yang agamanya. Cari istri juga yang agamanya. Jangan sampai kebalik juga, kan sering kali kebalik. Ada kejadian kebalik. Istrinya yang repot ngajarin suaminya. Istrinya yang berlelah-lelah untuk ngajarin ngaji suaminya. Ini saya masih ingat pertanyaan Mas Andrian Permana di minggu lalu gitu. Agama itu nanti bisa dibenahi ketika menikah, nggak akan mungkin punya waktu, Mas. Nggak akan mungkin. Kita udah disibukkan dengan urusan perut, dengan urusan rumah, dengan urusan bensin, tagihan listrik, tagihan sembako, dan sebagainya. Agamanya kapan? Tidak mudah untuk kita lakukan. Cari dari sekarang yang memang punya kemampuan agama yang bagus. Para suami juga demikian. Para suami juga demikian. Punya kewajiban. Kalau ini tidak dilakukan para suami, dosa. Dosa. Anak-anak kita nanti diceburin ke neraka. Istri kita diceburin ke neraka. Mereka protes, ya Allah, saya kenapa dimasukkan ke neraka? Karena kamu nggak sholat. Istrinya, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Ya Allah, karena kamu tidak melakukan puasa, tidak zakat. Ini bukan salah saya. Kenapa suami saya nggak ngajarin saya? Suami saya nggak ngajak saya mau. Bapak yang sudah mau melangkah 1 langkah lagi masuk surga, tiba-tiba ditarik ke neraka oleh siapa? Oleh malaikat. Kenapa? Ada laporan dari istrinya di neraka sana. Tuh suami gua tuh, si Farid itu nggak pernah ngajarin gua. Gua gak rela masuk neraka sendiri. Gua pengen di neraka bareng-bareng dia. Misalnya bahasanya seperti itu. Ini ilustrasi yang sederhananya pakai bahasa yang umum seperti itu. Kewajiban suami itu tidak mudah. Kewajiban suami itu bukan hal yang kaleng-kaleng. Mesti kita siapkan. Tetapi kalau kita punya kemampuan agama yang baik, insya Allah, ya,
Insya Allah itu semuanya akan mudah. Semuanya akan diberikan jalan oleh Allah. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesederhana itu hidupnya. Yang kelima, kewajiban seorang suami kepada istri memberikan cinta dan kasih sayangnya tadi. Ar-Rum ayat 21 ya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram. Ya. Suami itu punya kewajiban memberikan ketentraman kepada istrinya. Memberikan ketentraman kepada istrinya. Apa sih ketentraman yang diberikan kepada seorang istri itu? Ya, perlakukan mereka dengan cara yang santun, perlakukan dengan cara yang baik. Mesti punya waktu yang khusus buat berdua. Apalagi kalau kita sekarang suaminya sibuk kerja di sana, istrinya sibuk kerja di sini, anak-anaknya kuliah di sana, kuliah di sini. Ketemunya itu kan tidak mudah gitu kan. Usahakan paling tidak sebulan sekalikah, paling tidak seminggu sekalikah punya waktu yang hanya untuk berdua. Nggak ngapa-ngapain juga ngobrol gitu kan. Sambil nyiapin mungkin pisang goreng, mungkin combro gitu, atau mungkin somai, atau mungkin ya nongkrong-nongkrong, minum teh, minum kopi, minum susu, atau apa tuh ngobrol berdua. Ngomongin apa, terserah ngomongin apa aja. Mas, dulu kamu kok ganteng, sekarang kok enggak? Ya dia udah tua gitu misalnya gitu. Mas, dulu kamu romantis, sekarang enggak. Ya udah repot lah, sekarang udah capek gitu ya. Nah, yang seperti itu dibicarakan, disampaikan, berikan cinta kasih ya. Siapkan waktu-waktu yang khusus. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, hadirin teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Khusus buat para suami minggu ini, kita punya kewajiban. Paling tidak yang saya sampaikan di sini 5. Mahar, nafkah, memperlakukan istri dengan cara yang baik, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri kita. Perhatikan, semua ini adalah kewajiban. Semua ini sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Kalau kewajiban ini tidak kita lakukan tanpa alasan yang syar'i, resikonya adalah dosa. Kalau kita tidak lakukan dengan cara yang syar'i, maka jangan harapkan ada satu keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Itu yang pertama saya sampaikan kepada para suami. Yang kedua, pesan saya di akhir kajian kepada para suami. 5 poin ini tidak ada syarat apapun yang mesti dilakukan oleh seorang istri terlebih dahulu, lalu kita berikan yang 5 ini. Nggak ada syarat seperti itu. Misalnya, Pak, saya mau berikan 1, 2, 3, 4, 5 dengan syarat istri mesti taat dulu. Istri mesti taat dulu dengan suami. Enggak ada peraturan seperti itu. Taat nggak taat, 1, 2, 3, 4, 5 lakukan. Jadi nggak ada syarat. Tidak ada syarat dan ketentuan tertentu yang kemudian menggugurkan kewajiban kita untuk menjalankan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada syarat seperti itu. Istri mesti taat dulu dengan saya, baru saya berikan nafkah misalnya. Istri mesti nurut dengan saya dulu, lalu saya akan memberikan cinta kasih saya kepada dia. Enggak ada syarat seperti itu. Enggak ada. Istri mesti sayang dulu dengan saya, baru saya kasih nafkah. Enggak ada syarat seperti itu. Ya, istri mesti layani suami dulu, baru saya akan menjaga istri dari dosa. Enggak ada syarat itu. Perhatikan para suami, enggak ada syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan 5 kewajiban. Semuanya itu mesti kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan maka akan menjadi dosa tanpa syarat apapun dari pihak istri. Pesan yang kedua, ini mendekati pesan-pesan terakhir begini, saya lagi menggebu-gebu nih Mbak. Cuma kenapa? Saya kadang-kadang kesal juga pada para suami yang seenaknya memperlakukan keluarganya. Bahasanya gitu, gayanya begitu. Pesan yang ketiga, ya. Apa yang mesti kita lakukan, kewajiban 1, 2, 3, 4, 5 ini semata-mata harus diniatkan karena Allah. Semata-mata diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Semata-mata diniatkan untuk beribadah kepada Allah.
Nah, kalau kita sudah melakukan itu, melakukan pesan yang ketiga semata-mata karena Allah, semata-mata karena ibadah kepada Allah, semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah, maka apapun yang terjadi dengan istri kita, kita tidak akan pernah peduli. Apapun yang terjadi dengan istri kita, kita tidak pernah menghitung itu. Apapun yang terjadi dengan perlakuan istri kita kepada kita, kita tetap aja tenang, tetap aja santai, tetap aja merasa bahagia, tetap aja merasa nikmat. Kenapa? Karena yang ingin kita lakukan itu bukan untuk mendapatkan balasan dari istri. Yang kita lakukan itu bukan semata-mata karena transaksional dengan istri kita. Jadi santuy aja, jadi nikmat aja, jadi enak aja, jadi nyaman aja. Para suami lakukan seperti itu. Kenapa kita tidak bahagia? Jangan-jangan kita mesti berbanyak syarat nih para suami untuk saya mau yang 5 ini kalau kamu begini. Saya berikan yang nomor 3 kalau kamu seperti itu. Saya berikan nomor 4 kalau kamu begini. Enggak ada syarat seperti itu. Kembalikan semuanya semata-mata karena Allah. Kembalikan semua karena semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Mbak Anggi. Sementara sampai di sini dulu ya. Nanti minggu depan gantian Pak Ibu yang kita cuci, yang kita bersihin supaya bisa mendapatkan keluarga yang samawa sampai surga. Ya, silakan Pak. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya seperti biasa yang luar biasa ya. Ini kalau di grup WA tuh ya siap-siap sentil, betul tuh Pak Farid ya. Tapi kita ganti ya Bapak Ibu ya. Jadi kan ibu-ibu ya, bunda-bunda ya kita ganti, wah kita siap-siap dibikin merona tanpa blush on gitu ya. Karena pembahasannya luar biasa. Nah silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ya apa nih hal terbaik tadi yang sudah didapatkan. Terkait dengan materi hari ini. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ilmu magnet rezeki Bapak Ibu, tentunya ada yang namanya merawat terumbu karang gitu ya, kickback, bagaimana apa yang kita lakukan pada saat kita membahagiakan orang lain, apalagi di triangle miracle ya, orang terdekat kita paling dekat itu adalah keluarga inti, yaitu anak, istri, ya juga misalnya orang tua gitu kan. Nah, ini akan kembali pada diri kita ya. Dan ini buat para bapak ibu nih yang akan siap-siap ngunduh mantu ya, bentar lagi akan siap-siap punya mantu. Nah ini bisa nih nanti ya, selain di interview, saya kata Pak Arif, ya saya kriterianya apa dulu, nanti bisa dikasih di kajiannya nih, mulai dari kajian 55 ya, supaya mereka benar-benar memahami dulu maknanya agar wah, kamu sudah siap, oke. Yang penting ini kayak gini udah enak ya, nggak perlu ngajarin ya, sudah ada nih kajiannya, sudah nanti tinggal apa namanya di sharekan karena biasanya kan kalau kita di pernikahan KUA itu ilmu agamanya maksudnya pembahasan terkait dengan pernikah nggak kurang ini ya kurang mendetail gitu kan dan sehingga kenapa pada saat kita menjalankan rumah tangga itu ilmunya banyak sekali yang masih kurang ya kita masih harus belajar di cari-cari di luaran. Nah inilah sudah disiapkan nih dari awal ya para ayah bunda nanti bisa di-sharekan ke calon-calon mantunya dan juga anak-anaknya supaya bisa mempelajari terlebih dahulu nih kewajiban-kewajibannya. Yang kedua, ini saya pernah belajar atau pernah mendengar ya dari kebetulan salah satu peserta training ya, quote-nya di WA-nya adalah give and give more. Kebiasaannya kita tadi ya terkait dengan Pak Faris katakan bahwa ini kriterianya semuanya dijalankan, jangan nunggu dia taat dulu segala macam. Nah ini menarik dari quote-nya salah satu peserta. Jadi biasanya kita kan take and give ya. Kita maunya kita dapat apa dulu nih baru kita kasih. Nah ternyata ada quote yang namanya give and give more. Dan ini juga banyak di lingkungan trainer-trainer coach saya yang luar biasa ya. Selalu memberi dan pada saat kita balas diberinya lebih luar biasa lagi. Jadi bagaimana mental kita sekarang diganti dengan give and give more. Nah ini kaitannya juga tadi dengan ilmu magnet rezeki akan akhirnya itu secara tidak langsung kita merawat terumbu karang orang di sekitar kita dan juga akan kembali kickbacknya adalah kembali ke diri kita juga ya yang nanti tentunya Allah perbaiki nih permudah segala urusannya. Luar biasa Pak Farid, terima kasih atas pembahasannya ya hari ini yang nyentil para suami. Nah, kita siap-siap ya Bapak Bunda-bunda ya, siap-siap nih. Berarti minggu depan kitanya nih yang ganti dibikin merona oleh Pak Farid. Tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Farid ini semakin membawa banyak kebermanfaatan buat kita ya. Dan juga silahkan nih apabila ilmu ini bermanfaat dan kira-kira ada yang perlu
dinasehati tapi dengan cara tidak menggurui langsung, bisa coba di-share-kan saja ya kan kajian-kajian ini supaya secara tidak langsung mudah-mudahan tergerak hatinya ya, terbuka hatinya dan sama-sama kita mengajak orang untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan ada beberapa hal ya terkait dengan program kita karena di hari Minggu besok insya Allah kita juga ada kelanjutan ya program dari Personality Challenge Series ya. Nah, ini program lanjutan kita biasa bikin setiap 3 bulan. Personality Challenge Series di mana kita 3 membahas minggu, Mbak. 3 minggu, sorry, maaf. Per 3 minggu ya. Ini kajiannya sudah Zoominar sudah sampai topik ke 1.5 atau kelima, yaitu terkait dengan rahasia 3+, bagaimana kita menjadi pribadi yang sukses, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dirubah, apa yang harus ditingkatkan. Nah, ini nanti Pak Farid akan mengajak kita untuk belajar lebih jauh terkait dengan ini. Nah, kemudian juga untuk sahabat-sahabat ilmu magnet rezeki ya, ini bulan September ini juga akan dibuka camp online magnet rezeki. Jadi kalau selama ini kita membahas tema-temanya ada terkait dengan ilmu magnet rezeki. Nah, insya Allah di September ini akan dikupas lebih lengkap ya. Jadi instan dalam 9 hari akan ada 2 weekend, Sabtu Minggu, yaitu tanggal 4, 5, dan 11, 12. Ini akan ada Ustadz Nasrullah yang akan mengisinya langsung ya. Nah, silakan kalau yang ingin didampingi oleh saya dalam program ini, bisa register ke nama kota CTMR September, atau silakan kalau yang sudah punya kenalan CTMR selama ini sudah selalu membantu Bapak Ibu, silakan daftar ke CTMR yang terdekat lainnya. Nah, berikutnya di Jumat kemarin Alhamdulillah kita sudah mengadakan seperti biasa rutin sedekah Jumat bersama sahabat berkat cinta, dan Alhamdulillah kali ini Jumat kemarin ada 5 kota, jadi di Kalianda, di Bekasi, di Semarang, di Sidoarjo, dan di Nganjuk yang sudah kita berbagi ya nasi berkah Jumat. Alhamdulillah dilancarkan semuanya, dan juga ini adalah laporan ya, ini sekedar laporan buat Bapak Ibu di mana Alhamdulillah telah disalurkan sebesar 2,850.000 ke 5 dapur ya di tadi Lampung, Bekasi, Semarang, Sidoarjo, dan Nganjuk. Dan Alhamdulillah saldo saldo pekan lalu ya di 3.199.000, ada bertambah selama seminggu ini yaitu 2,7 juta ya, 2.720.000, sehingga total yang diterima untuk minggu ini adalah 5.919.000, dan masih ada saldo insya Allah untuk Jumat depan yaitu 3.069.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin sama-sama kita merekat cinta ya, di sini kita programnya adalah untuk 3 pihak, baik para donatur mulia yang memuliakan sesama ya, ini silakan bisa turut bergabung untuk kita bersedekah bersama. Lalu juga ada dapur-dapur di sini, alhamdulillah sudah turut membersamai, dan ini kita juga membantu mereka agar mereka bisa segera ajaib ya, dan juga tentunya agar bisa dibagikan ke seluruh Indonesia ya, mudah-mudahan yang memang membutuhkan atau yang kita bisa berbagi nasi berkah Jumat ini. Barakallah, Bapak Ibu semuanya sudah turut bergabung, baik para donatur, para dapur-dapurnya, alhamdulillah, dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan, ya semakin diberkahi, berkah berlimpah rezekinya, ya dikabulkan hajat-hajatnya, dan tentunya semakin dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat. Seperti itu Bapak Ibu, sedikit laporan, dan apabila ada yang mau ikut nih program Ahad besok, silahkan nanti langsung saja tadi ya daftar ke 0812 1139 1230 bagi yang sudah di grup WA atau sudah sering mendapatkan broadcast. Ini nggak perlu daftar ulang, nanti biasa sudah selalu akan saya infokan juga ya, jadi tinggal silahkan kalau mau langsung ikut. Itu saja Bapak Ibu, dan sebelum mengakhiri, Pak Farid akan kembali menutupnya dengan doa agar mudah-mudahan majelis ilmu kita ini semakin diberkahi Allah dan juga kita banyak mendapatkan manfaatnya. Kepada Pak Farid, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama berdoa menutup acara ini dengan sesuatu yang baik. Kita ingin mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali, kemudian sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bimbinglah kami untuk tetap setia di jalan-Mu ya Allah, jalan yang Engkau ridhoi untuk kami dan seluruh anak keturunan kami. Ya Allah ya Basit, hanya Engkau yang maha membolak-balikan hati makhluk-Mu. Tanamkanlah dalam kami, jiwa-jiwa kami, orang-orang yang kami cintai, rasa kasih sayang yang tulus, rasa kasih sayang yang ikhlas, rasa kasih sayang yang murni dan semata-mata berkasih sayang karena-Mu. Ya Allah ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, ada benih-benih kesombongan, ada benih iri hati, dengki dan dusta, bersihkanlah ya Allah, sucikanlah hati kami semua ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Afu, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dizolimi karena kesalahan kami yang disengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga besar kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Ya Rob, ya Allah, ya Mujib, ijabahkanlah doa-doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan. Karena hanya kepadamulah kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Selamat pagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih Terima kasih Pak Farid, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Bapak Ibu ya. Sebelum akhiri seperti biasa kita foto bersama dulu ya. Silakan di-on-kan kamera videonya Bapak Ibu. Ya, silakan di-on-kan kamera videonya dan ya, seperti biasa gayanya Bapak Ibu, kita ingin menjemput ridha Allah ya. Di tangannya diataskan sambil saya memfotonya ya. Oke. Baik. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar layar berikutnya. Baik, kemudian angka 1. Oke, 1, 2, 3. Layar berikutnya. Baik, wah terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah turut membersamai. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya untuk para guru-guru kita ya, Pak Farid, Pak Nasrullah ya, dan juga para ulama kita. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi ilmunya ya, makin dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Lalu istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan dengan doa kafaratul majelis,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya. Pak Farid, terima kasih. Terima kasih Pak Farid. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا